Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa budaya Jurnal Minang. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan salah satu variasi rendang, yaitu rendang belut atau yang di dalam bahasa Minang dikenal dengan randang balui. Randang balui ini adalah salah satu kuliner tradisional Minang yang ada di beberapa daerah di Kabupaten Tanah Datar. Misalnya di daerah Pagaruyung, di Sumania, di daerah Sarwaso, Kubang Landai, dan sekitarnya. Untuk membuat randang balui ini ada beberapa bahan yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu belut mentah. Untuk kali ini kita mengukur atau menyiapkan sebanyak 1 kg. Setelah dibersihkan, kemudian kita siapkan bumbu-bumbu seperti bawang merah, lengkuas, dan aneka dedaunan yang jumlahnya menurut maestro randang balui ini lebih kurang 100 macam. Semuanya ada di lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat. Semua bahan-bahan itu dipotong dan digiling halus sehingga menjadi sebuah onggokan masakan yang siap untuk diaduk. Sebelum belut itu direndang, maka belut yang sudah dibersihkan itu dikeringkan dengan cara disangai, kata orang Minang, itu di atas bara api. Setelah itu disiapkan sebuah tungku yang cukup besar untuk menyangai belut itu. Sebagaimana kita lihat di gambar, nah, bagaimana secara tradisional masyarakat setempat yang masih terampil membuat belut menyalakan api secara tradisional juga. Belut langsung disangai dengan api yang sudah menyala sampai kering. Di lain pihak, masyarakat yang lain juga membantu untuk membersihkan kelapa dan memarut kelapa sehingga mendapatkan pati santan yang sangat baik untuk membuat sebuah produk rendang. Tidak banyak daerah yang bisa atau yang masih membuat randang balui ini. Ada beberapa nilai yang bisa kita lihat atau kita ambil dari kegiatan merandang balui ini. Misalnya ada nilai kerjasama, gotong royong, dan bagaimana solidaritas antar sesama baik laki-laki maupun perempuan dalam memasak randang balui ini. Setelah beberapa saat, kemudian santan dipanaskan sampai mendidih. Kemudian kaum bapak mengaduk santan itu, sementara belut yang sudah dikeringkan itu dibuang abu yang menempel pada belut tersebut. Setelah santan itu panas, kaum ibu mulai memasukkan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Ada bawang putih, ada lengkuas, ada bawang merah, cabai, bumbu-bumbu yang lain, dan beberapa bumbu-bumbu khas dari daerah tersebut yang sudah diwarisi secara turun-temurun. Mereka tidak perlu menimbang lagi berapa ukuran untuk 1 kg belut, tetapi sudah terbiasa membuat satu adonan yang siap untuk dimasak. Yang agak mencolok di dalam merandang belut ini adalah bawang yang digiling yang jumlahnya cukup banyak, karena itu menurut informasi bisa membuat aroma rendang belut semakin semerbak
di sepanjang kampung. Untuk melengkapi rasa dan aroma yang semakin nikmat, maka diberikan juga atau dicampur juga dengan beberapa kunyit, seledri, dan dedaunan-dedaunan yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat itu. Setelah semua adonan itu mendidih, kemudian dimasukkan yang terakhir yaitu cabai. Cabai yang sudah digiling, diaduk di dalam santan yang sudah bercampur dengan hampir seluruh bumbu-bumbu itu. Tidak berapa lama setelah santan dan cabai serta bumbu diaduk, setelah dia kental, maka bumbu daun-daunan pencampur belut tersebut dimasukkan ke dalam adonan santan. Sebelum belut dimasukkan, kaum ibu juga sangat teliti membersihkan kembali jika ada kotoran-kotoran yang masih tersimpan di dalam badan belut tersebut. Setelah benar-benar bersih dan santan sudah mendidih dan kental, maka aroma yang dikeluarkan oleh adonan tersebut sangat wangi sekali. Sebagaimana kita lihat, beberapa anak muda ikut menyaksikan bagaimana cara membuat rendang belut ini. Inilah sebuah tradisi kuliner yang sudah diwarisi secara turun-temurun, untung sampai hari ini masih lestari. Kemudian dedaunan yang sudah dicincang halus atau dipotong halus dimasukkan ke dalam adonan santan tersebut. Untuk beberapa lama, semua daun-daun itu diaduk dengan santan yang sudah sangat kental sekali. Dalam mengaduk ini, kaum bapak dan ibu bergantian untuk mengaduk adonan sehingga semakin kental dan menyatu seluruh isi wajan atau tempat memasak tersebut. Ketika semua sudah menyatu, di Minangkabau disebut dengan kalio, artinya setengah rendang atau rendang yang belum sempurna matang. Itu disebut kalio. Namun daging belut itu belum dimasukkan sampai betul-betul matang. Untuk lebih nikmat lagi dan menghilangkan rasa amis yang ada pada belut, kaum ibu mencampur sedikit kopi. Setelah semua belut itu dibersihkan, dilakukan penggorengan sekilas atau sebentar saja agar belut itu cepat matang namun tidak hancur di dalam santan yang sudah diaduk tadi. Kebahagiaan tersendiri bagi mereka ketika mereka bisa memasak rendang balui atau rendang belut yang sesuai dengan tradisi, karena rasanya yang tidak ada duanya di dunia ini. Setelah beberapa waktu berjalan, santan sudah mulai mengering dan menyatu dengan seluruh dedaunan dan bumbu. Kemudian belut yang sudah digoreng sekilas tadi atau sebentar tadi dimasukkan perlahan ke dalam adonan tersebut. Kemudian belut diaduk sampai betul-betul matang sehingga aromanya semakin semerbak yang membuat masyarakat yang ada di sekitarnya lapar dan ingin makan. Untuk memastikan apakah rendang itu sudah benar-benar matang dan siap untuk disajikan, maka dicoba terlebih dahulu oleh juru masak.
Setelah semua agak menghitam warnanya, rendang dihidangkan untuk siap disajikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa budaya channel Jurnal Minang TV. Pada hari ini kami melakukan dokumentasi sebuah variasi rendang yang ada di Nagari Sarwaso, Jorong Kubang Landai. Salah satu yang menarik yaitu rendang balui atau rendang belut. Tapi yang menarik di sini adalah rendang belut itu dicampur dengan 100 macam daun-daunan, dimasak sampai hancur seperti memasak rendang sehingga belutnya menyatu dengan bumbu-bumbu yang sudah diaduk itu. Pada hari ini juga masih ada maestronya di sini yaitu Pak Safrizal yang masih bisa membuat rendang balui yang rasanya sangat enak sekali. Menurut penuturan beliau, rendang balui ini sering digunakan pada saat-saat tertentu seperti ketika ada acara perkawinan, ketika ada acara sunatan, akikah, dan malah ketika ada acara ritual mendoa ketika meninggal dunia untuk 100 atau 110 hari, rendang balui ini juga disajikan. Pada siang ini kami bersyukur sekali bisa menikmati rendang balui itu. Sebagai pemirsa lihat sudah tersaji semuanya dan aromanya saja sudah membuat selera kita menggebu-gebu. Selamat menikmati pemirsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya pemerintah memfasilitasi bagaimana rendang belut ini dapat dikemas di dalam bentuk yang lebih modern sehingga bisa dipasarkan dan nikmati sampai ke mancanegara sekalipun, sehingga masyarakat memiliki sebuah penghasilan dari membuat rendang belut ini, karena rendang belut itu bisa tahan dalam beberapa bulan. Demikian Jurnal Minang melaporkan dari daerah Kubang Landai, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Bagi pemirsa yang ingin menikmati rendang belut, dapat datang ke sini. Sampai ketemu pada liputan kuliner tradisional lainnya yang ada di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.